Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul pada kelas hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengabsen kalian. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai teknik komputer. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang jaringan komputer dan internet. Adapun subbab yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama topologi jaringan, yang kedua jenis-jenis topologi jaringan komputer, yang ketiga manfaat jaringan komputer, yang keempat komponen-komponen jaringan komputer, yang kelima media transmisi dalam jaringan komputer, dan yang terakhir IP address dan MAC address. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang topologi jaringan. Apa sih itu topologi jaringan? Topologi jaringan komputer yaitu teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UPT, fiber optik maupun tanpa kabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis topologi jaringan komputer. Di sini yang pertama ada topologi fisik. Topologi fisik adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Topologi fisik juga dibagi menjadi dua jenis yaitu point-to-point connection dan multi-point connection. Kemudian yang kedua ada topologi logis. Topologi logis ini cenderung lebih abstrak dan strategis yang mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Topologi ini juga keseluruhannya terdapat 9 jenis topologi. Yang pertama topologi jaringan komputer bus. Komputer ini jenis ini juga disebut dengan backbone. Topologi ini menggunakan kabel koaksial yang dibentangkan dan komputer terhubung pada kabel tersebut. Kemudian yang kedua ada topologi jaringan komputer ring yang berbentuk melingkar seperti cincin. Seluruh komputer dihubungkan pada sebuah jaringan berbentuk cincin. Cincin ini menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Kemudian yang ketiga ada topologi jaringan komputer mesh, biasanya terbentuk akibat kurangnya perencanaan saat membangun sebuah jaringan, sehingga bentuk jaringannya tak beraturan. Kegagalan komunikasi pada topologi ini sangat sulit untuk dideteksi. Kemudian ada topologi jaringan komputer star, menggunakan sebuah alat yang bernama konsentrator. Alat ini dapat berupa hub atau switch yang menjadi pusat komputer dalam jaringan. Kemudian ada topologi jaringan komputer tree yang merupakan pengembangan dari topologi jenis bus dan star. Pada topologi jaringan komputer model tree dimulai dari sebuah titik yang disebut dengan hidden. Kabel dari hidden akan ditarik menjadi cabang yang terhubung ke beberapa terminal yang berbentuk topologi bus. Kemudian ada topologi peer-to-peer. Ini sangatlah sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer saja, sehingga biasanya hanya membutuhkan satu kabel untuk dapat berbagi data. Kemudian ada topologi linear. Topologi ini umumnya hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kemudian ada topologi hybrid, adalah gabungan dari beberapa topologi berbeda yang membentuk jaringan baru. Kemudian ada topologi jaringan komputer WLAN yang menggunakan wireless local area network yang hampir mirip dengan jaringan LAN. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat jaringan komputer. Di sini terdapat 4 manfaat. Yang pertama, arah jalur internet menjadi jelas, jadi memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. Kemudian yang kedua, dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan.
Nah, kemudian yang ketiga, memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer karena semua telah terstruktur dan rinci. Pemberian label di setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. Nah, kemudian manfaat selanjutnya yaitu penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user karena bisa saling berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya kita beralih ke komponen jaringan komputer dan penjelasannya. Di sini ada 10 gambar. Di sini yang pertama ada gambar server. Nah, server pada jaringan komputer berfungsi memberikan pelayanan terhadap permintaan klien untuk menyediakan berbagai perangkat keras yang terdapat di dalam komputer seperti permintaan memori yang lebih besar, hard disk berkapasitas tinggi, printer yang dapat dipakai bersama-sama, dan masih banyak lagi. Kemudian di gambar kedua di sini juga ada gambar klien. Nah, komponen jaringan klien ini dapat kita gunakan untuk mengakses layanan yang diberikan oleh komputer server. Nah, kemudian yang ada gambar modem juga di sini yaitu modulator. Demodulator adalah sebuah perangkat yang gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet dengan sebuah saluran telepon. Modem sendiri adalah perangkat yang terpisah dari komputer. Jadi, jika ingin menggunakan sebuah modem, kita harus menginstal driver modem tersebut terlebih dahulu. Nah, kemudian gambar selanjutnya di sini ada router. Nah, router sendiri berfungsi sebagai penghubung antara LAN dengan jaringan internet di perangkat komputer yang akan kita gunakan. Nah, kemudian ada gambar hub, adalah sebuah komponen pada jaringan komputer yang terdiri dari beberapa port namun masih tetap menggunakan metode broadcast dalam mengirimkan sinyal ke perangkat. Kemudian selanjutnya di sini juga terdapat switch, disebut dengan multi-port drive karena memiliki kegunaan yang hampir mirip dengan komponen jaringan drive. Nah, keunggulan switch adalah walaupun terdapat port switch yang sibuk, tetap port-port lainnya masih dapat berfungsi dengan baik. Kemudian gambar selanjutnya di sini ada bright, adalah memiliki kemampuan dalam memakai MAC address ketika proses transfer frame ke alamat tujuannya. Nah, hal ini membuat bright memiliki kinerja yang lebih pintar dibandingkan komponen hub karena bekerja di lapisan data link saja. Kemudian gambar selanjutnya yaitu repeater. Nah, bagi kita yang sering menggunakan jaringan WiFi, tentu tidak asing lagi dengan komponen ini yaitu repeater karena repeater ini memiliki fungsi untuk menerima sinyal lalu meneruskannya kembali ke perangkat dengan kekuatan sinyal yang sama. Dengan menggunakan repeater, masalah sinyal WiFi yang tidak terjangkau oleh perangkat dapat teratasi. Nah, selanjutnya di sini ada NIC atau Network Interface Card, adalah sebuah komponen hardware yang dapat digunakan sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya ke sebuah jaringan. Nah, yang terakhir, di sini salah satu cara untuk mengirimkan sinyal komunikasi ke semua perangkat yaitu dengan menggunakan kabel. Pada sebuah topologi jaringan, kita harus menggunakan kabel khusus agar perangkat komputer dapat terhubung dengan baik. Nah, terdapat dua jenis kabel yang banyak digunakan pada komputer jaringan yaitu kabel koaksial dan kabel serat optik. Kita beralih lagi ke pembahasan selanjutnya yaitu media transmisi jaringan komputer. Nah, media transmisi merupakan media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah menjadi data. Kemudian media transmisi yang pertama itu media transmisi fisik, biasa disebut juga sebagai media transmisi wired atau bonded. Nah, sinyal data dari pengirim ditransmisikan, diarahkan dan dibatasi dalam jalur sempit dengan menggunakan tautan fisik berupa kabel atau bahan konduktor. Nah, di sini contohnya yaitu kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel fiber optik, strip line dan micro strip line. Nah, kemudian yang kedua itu media transmisi non fisik, juga disebut dengan media transmisi wireless atau unbounded. Nah, media ini mengandalkan gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan media fisik untuk transmisi sinyal data. Nah, seperti gelombang radio, gelombang mikro, infrared, dan satelit. Kemudian kita beralih lagi ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang IP address dan MAC address. Nah, apa sih itu IP address? Nah, IP address atau alamat IP adalah alamat yang secara unik mengidentifikasi koneksi jaringan. IP address disebut juga sebagai alamat logis yang disediakan untuk koneksi dalam jaringan. Nah,
Alamat IP umumnya diberikan oleh administrator jaringan atau perusahaan penyedia internet, sifatnya bisa statis atau dinamis. Nah, IP address dapat bersifat sementara dan terus berubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan yang berbeda. Nah, kemudian MAC address adalah alamat yang secara unik mengidentifikasi sebuah node pada jaringan. Nah, alamat ini juga disebut alamat fisik, alamat born it, atau alamat perangkat lunak. MAC address disediakan oleh produsen network interface card yang tertanam ke dalam perangkat keras dan tetap konstan untuk perangkat tersebut. Nah, MAC address ini adalah alamat 48 bit yang berisi 6 grup dari 2 digit heksadesimal atau 3 grup dari 4 perangkat heksadesimal. Nah, rasa kita sudah menyelesaikan pembahasan pada hari ini. Nah, selama Ibu tadi menjelaskan, apakah ada yang belum dimengerti atau ada anak-anak sekalian yang ingin bertanya? Oke, tugas di pertemuan kali ini kalian harus mempraktikkan perintah dasar pada jaringan komputer. Kemudian tugasnya dikumpul minggu depan. Karena pembahasan materi hari ini telah selesai dan jam pelajaran kita juga telah habis, jadi Ibu akan menutup proses belajar dan pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa minggu depan.